Masih ingat tragedi 98? Beberapa dari kita lupa. Beberapa dari kita menolak lupa. Atau mungkin kamu belum lahir saat peristiwa 98 terjadi di Indonesia. Krisis moneter dan penembakan mahasiswa memicu terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Peristiwa ini merenggut 400 lebih korban jiwa. Aktivis dan mahasiswa diculik paksa oleh tim Mawar yang dipimpin Prabowo Subianto. Tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan 13 aktivis hingga saat ini. Rangkaian peristiwa yang membuat Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, harus mengakhiri kediktatorannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Untuk menyatakan berhenti. Ini adalah cerita mereka yang menjadi korban tragedi 98. Dok, buka pintu. Saya buka pintu, sudah mereka langsung berrombongan masuk. Banyak orang, sekitar 10 orang. Kemudian saya langsung dibawa, tuntun, masuk kendaraan. Baju saya dibuka untuk menutup mata. Kemudian turun baru 3 langkah dari mobil. Itu saya mendengar cambuk, cetak gitu. Berdiri, langsung ditanya, kamu tinggal sama siapa? Saya sendirian, Pak. Oh, langsung diajak. Pak. Kamu bohong, kita tahu kamu tinggal sama siapa. Coba sebutkan temanmu siapa saja di situ. Itu saya dihajar, jatuh, kemudian suruh buka celana, buka baju, cuma pakai celana dalam. Terus ditidurkan, diikat 2 tangan, 2 kaki. Dan di situ saya baru tahu suara yang kayak cambuk itu rupanya seteruman. Cedak. Itu rupanya seteruman, karena itu berbunyi setiap menempel kaki saya. Setelah berhenti menginterogasi saya, ada orang diinterogasi lagi di sebelah kiri saya. Orangnya menjerit-jerit, ternyata suaranya Aan. Anak saya itu ternyata diculik, terus dibunuh dengan luka tembak, terus ini disobek mas, ini disobek, terus kayak apa ulu hati atau apa itu merongkol di depan sini, posisinya ini tangan ditali di bawah pohon gini, terus terlentang gini, ini tangan tuh kayak nyonggol darah sing gumpalan darah itu, jadi posisinya gini. Itu seperti kayak bakaran sate pak. Waktu itu udah pada kosong semua. Celana dalam sama baju anak saya kemeja coklat, kotak-kotak halus. Ini anak saya. Kan saya memang ngerasa ngandung, kelahirin, ngurusin sampai gede begini pak. Masa saya nggak pernah sehari-hari ngurusin pakan dalam sampai keluarnya pak. Bener ibu yakin? Iya yakin. Ini anak saya. Mak, apa? Boleh saya tidur di samping mama? Boleh, tidur aja nggak apa-apa. Ingat ya waktu kecil saya begitu. Terus saya oles-oles kepalanya, saya ulis-ulis gitu kepalanya, terus dia ini tertidur. Saya mau pergi mas sebentar aja. Jangan nak, ini sudah gawat saya bilang gitu. Tapi dia pergi juga, terus dia cium saya. Dia pergi sampai sekarang dia nggak kembali. Sekarang kan masih ada kartu keluarga. Nah kan harus dikeluarkan kalau dia sudah mati kan gitu kan. Jadi nggak gantung. Supaya bisa diumumkan di gereja pak bahwa dia sudah meninggal gitu. Sekarang jadi lupus. Saya tanya dokternya apa penyebabnya dok. Saya bilang ibu stres berat ini. Sejak kerusuhan itu ibu bergabung di komunitas Mei, mengikuti aksi kamisan di depan istana sudah 12 tahun, 457 kali tidak ada penyelesaiannya. Hanya ibu minta pertanggungjawaban negara bahwa kasus tragedi Mei 98 memang ada, saya orang tuanya. Dari pihak keluarga sebenarnya cuma pengen kejelasan aja. Kalau sudah meninggal di mana kuburnya, kalau masih hidup di mana gitu. Kan udah dari Komnas kan mengeluarkan bahwa Suyat itu kan kasus pelanggaran HAM berat. Di Jakarta ini targetnya 4B Pak. Buru, bui, buang, bunuh. Saya tanyakan, apa kamu mampu menghadapi tembok yang itu begitu tebal? Dia dengan senyum, ya paling enggak akulah Pak yang nabrak. Waktu itu ada sesi foto di toilet, ya kan kita ke toilet, kita terus dibuka. Tapi foto pakai sebo, jadi kita nggak pernah bertatap. Nah, cuma ada logo di sana, pisau komando.
Kan diduga yang menculik adik saya kan dari tim Mawar. Karena adik kan benar-benar diambil di rumah. Kan yang lain tahu-tahu hilang gitu. Dulu kan ada kekuasaan Pak Harto yang nggak mungkin bisa dijatuhkan gitu. Dan ternyata benar-benar tembus terjadilah reformasi yang seperti itu. Ini adalah catatan kelam dan pilu sejarah bangsa ini. Semoga ini adalah pelajaran paling mahal yang harus dibayar Indonesia dalam berdemokrasi. Jangan lupakan mereka yang hilang. Jangan biarkan sejarah berdarah berulang.